Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Siap, Kak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih ketua kelas yang sudah pimpin doanya. Untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Agis Silwanda, Hadir, Bu. Agnia Faza, Hadir, Bu. Dara Permata, Hadir, Bu. Egi Amanda, Hadir, Bu. Elsa Setia, Hadir, Bu. Lara Agustia, Hadir, Bu. Zaka. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya. Semoga anak-anak ibu semuanya tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Udah pada makan semua? Udah sarapan ya. Jadi udah lebih semangat belajarnya. Masih semangat? Masih karena masih pagi ya. Oke, jadi untuk memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Ada yang masih ingat materi kita tentang apa minggu lalu? Tentang apa? Ya, tentang tusuk hias dasar. Nah, tusuk hias dasar itu ada berbagai macam. Ada yang masih tahu apa aja macam-macam tusuk hias dasar? Ya, Ria silakan. Macam-macam tusuk hias dasar ada tusuk jujur, tusuk lidah, reston, tusuk flanel, tusuk apa? Ya, ada yang bisa menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ria? Ya, Elsa silakan. Tusuk pipi, tusuk kepala kendi, tusuk batang, tusuk holden. Ya, tusuk holden. Ada yang bisa menambahkan lagi? Nah, jika tidak ada berarti anak-anak ibu semuanya masih ingat ya semua macam-macam tusuk hias dasar. Jadi yang disampaikan sama teman kalian barusan itu semuanya benar. Ada tadi tusuk apa? Jujur. Kemudian ada tusuk tiga jejak. Ada tusuk rantai. Tusuk apa lagi? Reston. Tusuk apa lagi? Flanel, kepala peniti, holben dan sebagainya. Ya, jadi masih ingat semuanya ya? Ya, alhamdulillah berarti semuanya masih ada belajar ya di rumah. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke materi tentang sulaman fantasi. Nah, sebelum itu Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi setelah anak-anak Ibu semuanya mencermati, memperhatikan, mendiskusikan, dan mengerjakan evaluasi, diharapkan kalian itu dapat menjelaskan pengertian sulaman fantasi dengan benar. Ya, kemudian dapat mendeskripsikan ciri-ciri dari sulaman fantasi dengan benar. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan motif sulaman fantasi dengan tepat dan teliti. Dan yang terakhir, diharapkan kalian semua itu dapat menganalisis rancangan sulaman fantasi dalam suatu produk dengan tepat dan teliti. Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini nanti akan ada penugasan secara kelompok. Jadi nanti Ibu akan bagi kelompoknya, kemudian kalian melakukan diskusi. Akan Ibu bagikan LKPD-nya, kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Kemudian ada tanya jawab, kemudian yang terakhir ada evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan itu apa? Jadi nanti kalian di akhir akan mengerjakan soal terkait materi yang sudah kita pelajari. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian untuk penilaiannya pada kegiatan pembelajaran hari ini ada penilaian sikap. Jadi Ibu akan lihat percaya diri kalian dalam berdiskusi ataupun presentasinya nanti. Kemudian ada penilaian diskusi. Kemudian ada penilaian presentasi. Dan yang terakhir penilaian evaluasi kegiatan pembelajaran. Ya, paham? Paham. Oke. Sebelum Ibu jelaskan materinya, silakan kalian
gambar yang kedua. Ya. Yang di belakang kelihatan? Ya. Oke, kemudian ini ada gambar yang ketiga. Ya, udah diperhatikan, udah diamati gambar-gambarnya. Dan ini gambar yang terakhir. Ya, silakan diperhatikan dulu, diamati gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan di layar. Sudah diamati? Sudah. Nah, kalau sudah, apa yang kalian lihat pada gambar yang sudah Ibu tampilkan barusan? Ya, ini Ada gambar busana wanita, busana anak-anak, dan bantalan. ya. Jadi di sini ada gambar ini ya, busana wanitanya. Kemudian ada gambar busana anak-anak. Kemudian ada gambar sarung bantal kursi. Yang di bawahnya ada yang tahu gambar apa itu? Gambar apa? Gambar apa, Faza? Gambar itu bukan tapak meja ya, itu jilbab. Jilbab persegi 4. Nah, jadi setelah kalian amati, tadi Edi sudah menyampaikan ada gambar busana wanita, kemudian ada gambar pakaian anak-anak, ada sarung bantal kursi, dan yang terakhir ada jilbab. Kemudian apa persamaan dari beberapa gambar ini? Sekarang Ibu akan jelaskan materi mengenai sulaman fantasi. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu atau pernah mendengar tentang sulaman fantasi? Ibu akan jelaskan. Nah, sulaman fantasi adalah jenis sulaman yang pengerjaannya tidak terikat oleh suatu aturan tertentu, di mana berbagai variasi tusuk hias dan warna benang dapat digunakan dalam sulaman tersebut. Dan fungsinya untuk mempercantik berbagai busana. Nah, tadi gambarnya kalau seandainya polos aja cantik nggak bentuknya? Nggak. Nah, makanya kita tambahkan dengan hiasan sulaman. Kemudian bisa diterapkan pada rok, pada bus, pada gamis, busana pengantin, dan seperti yang Ibu tampilkan gambarnya ada di sarung bantal kursi. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya ya. Gambar yang pertama itu yang warna pink, ada yang tahu itu gambar apa? Apa gambar ini? Siapa yang tahu? Ya, Aura? Sama-sama menggunakan hiasan. Ya, jadi semua gambar yang Ibu tampilkan ini ternyata memiliki hiasan. Menggunakan hiasan. Ya, kita lanjut materi yang kedua, ciri-ciri sulaman fantasi. Nah, yang pertama banyak digunakan pada busana anak dan wanita. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena sulaman fantasi ini kan menggunakan berbagai macam warna. Jadi biasanya kalau yang menggunakan banyak warna itu ada di pakaian wanita dan anak-anak. Kalau cowok jarang ya. Terus yang kedua, hiasan pada busana dapat berupa hiasan tepi lurus, melengkung, dan sesuai dengan garis yang akan dihias. Nanti akan kita jelaskan lagi. Dan yang terakhir menggunakan paling sedikit 3 jenis tusuk hias. Oke, sebelum Ibu lanjut materi selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Ya, Edi, silakan. Kalau misalkan kita menggunakan lebih dari 3 warna benang sama. Boleh. Jadi sulaman fantasi ini bisa kita katakan sulaman yang bebas. Kenapa? Karena dia boleh menggunakan berbagai macam warna. Minimal 3. Jadi kalau lebih dari 3 gimana, Bu? Ya boleh. Yang penting dia sesuai dengan desain yang akan kita buat. Terus kalau tusuk hiasnya juga boleh minimal menggunakan 3 tusuk hias dasar. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kita akan lanjut materi selanjutnya. Ini tentang motif sulaman fantasi. Ya, ini kira-kira teman yang lain ada yang tahu nggak bahan apa yang bisa digunakan untuk membuat sulaman fantasi? Ya, ini Biasanya menggunakan bahan katun. ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, jadi untuk sulaman fantasi ini sebenarnya apa yang disampaikan ini itu udah benar. Tapi kalau untuk sulaman fantasi itu bisa kita terapkan pada bahan apapun. Nah, Paras, udah paham? Nah, yang lainnya gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, jadi kalau tidak ada, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD berdiskusi secara kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan di WA group, silakan dicek nama-nama kelompok.
kelompok masing-masing? Sudah. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD. Ini dibagikan kelompok satu mana? Ya, silakan dibaca dan dicermati petunjuk penggunaan LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan soalnya. Di sana ada 4 desain busana yang menggunakan sulaman fantasi. Silakan kalian analisis pola hiasnya, motifnya, tusuk hias yang digunakan apa, kemudian warnanya apa. Waktu diskusinya 15 menit, silakan dikerjakan secara kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dikerjakan. Jawabannya langsung di sini. Ya, langsung tulis saja. Untuk sumber belajarnya boleh kalian lihat handout yang sudah Ibu bagikan di Classroom atau di WA Group. Boleh juga kalian buka internet, cari di Google juga boleh. Tapi jangan sampai buka TikTok ya. Kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan sama Ibu ya. Nah, untuk hiasnya nanti boleh dikasih tanda panah aja ya. Jadi ini masih dipanahkan aja. Dikasih tanda panah aja ya. Ya, semuanya dikerjakan, tapi nanti yang disampaikan, dipresentasikan itu cuma satu. Di masing-masing kelompok ada satu. Tapi semuanya tetap diisi ya, tetap dibuat analisis. Ya, waktu diskusinya sudah habis. Silakan kelompok mana yang mau presentasikan hasil diskusinya dulu. Ya, silakan kelompok satu. Untuk kelompok yang lain silakan diperhatikan dan didengarkan temannya menyampaikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok pertama yang beranggota adalah Permata, Rindi Astika, Marisa Bambi, Saskia, Marsha, dan Stella. Hasil diskusi kami terkait analisis rancangan sulaman fantasi di gambar pertama menggunakan ragam hias naturalis. Pola hias yang digunakan adalah pola hias bebas. Warna benang yang digunakan pada sulaman tersebut yaitu warna pink, oranye, putih, dan ungu. Tusuk hias yang digunakan untuk kelapa bunga menggunakan tusuk rantai, untuk putihnya menggunakan tusuk kepala peniti. Demikian hasil dari kelompok kami. Dari kelompok lain ada yang bertanya atau menambahkan materi? Ya, silakan Paras. Menurut saya, pola hias yang digunakan pada baju nomor 1 itu juga bisa termasuk pola hias tabur. Nah, kelompok lain gimana tanggapannya? Tadi kelompok Dara, kelompok 1 menjelaskan pola hias yang digunakan pada analisis desain nomor 1 itu adalah pola hias bebas. Kemudian kelompok Paras tadi menyampaikan ternyata bisa dikategorikan ke dalam pola hias tabur. Nah, dari kelompok lain bagaimana hasil diskusinya? Pola apa kelompok hias? Pola hias bebas. Kalau kelompok Egi? Ya, jadi untuk desain yang pertama itu pola hiasnya yang digunakan bisa juga kita kategorikan ke dalam pola hias tabur. Baiklah Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Saya Ria Ramadhani, Putri Sumenda, Agus Silwanda, Siska Permata, dan Elsa Surya akan mempresentasikan hasil diskusi terkait analisis rancangan sulaman fantasi gambar kedua. Berdasarkan hasil diskusi yang diperoleh hasil analisis rancangan sulaman
tusuk rantai pada batang, tusuk kepala peniti pada sari. Demikian hasil analisis dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Egi, silakan. Dari keempat gambar tersebut ternyata memiliki warna benang dan bentuk hias yang beragam. Dan pola hias yang digunakan juga berbeda-beda. Nah, jadi dari analisis keempat desain tadi, ternyata memiliki warna benang yang beragam. Kemudian pola hiasnya juga bermacam-macam. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Jadi sampai di sini semuanya paham? Paham. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti semua anak-anak ibu sudah paham terkait materi yang kita pelajari hari ini. Udah, sekarang kita akan melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Silakan HP-nya masing-masing dibuka. Jadi kalian akan mengerjakan ada 10 pertanyaan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Udah Ibu kirim linknya di grup WA-nya, silakan dibuka, diklik, atau bisa disalin link yang ada di layar ya. Jawaban yang paling tepat. Jangan lupa dikirim jawabannya ya. Bahkan kalian sudah paham ya tentang materi kita pada hari ini. Kira-kira yang paling sulit itu soal nomor berapa? Nomor 10. Tentang apa tuh? Gambar ya. Ada yang menjawab benar? Ya. Jadi semua anak-anak ibu berarti sudah paham dan mengerti tentang menganalisis rancangan sulaman fantasi dalam suatu produk. Oke, untuk tugas minggu depan kita akan praktek membuat sulaman fantasi. Jadi tugasnya di rumah silakan kalian buat satu motif untuk sarung bantal kursi. Ya, jadi kalian kerjakan di rumah tugasnya membuat motif sarung bantal kursi. Ya, jangan lupa juga untuk minggu depan dibawa peralatan menghiasnya. Alat prakteknya, jas labornya juga dibawa. Oke, masih ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajarannya. Sebelum itu, silakan bersihkan kelasnya terlebih dahulu. Susun kembali mejanya seperti semula. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, silakan mencek di sekeliling bangunnya. Kalau ada sampah, tolong dibersihkan. Sudah dibersihkan? Sudah. Jadi untuk hari ini kita akhiri pembelajarannya. Semoga anak-anak ibu semuanya tetap sehat dan tetap semangat dan aktif dalam pembelajaran. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Bersiap gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.